Fika Talk, express yourself. Assalamualaikum, hai Vkomers. Berjumpa lagi dengan saya, Nuri Uswatun Hasanah. Di sini saya sebagai host di acara Fika Talk. Hari ini adalah hari yang sangat keren karena kita kedatangan tamu yang sangat keren juga. Beliau adalah Kaprodi Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum Pak Urip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nuri. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, ini sejauh ini kita sehat ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Nuri juga sehat terus ya. Iya, ada batuk sedikit. Wah ini. Iya. Lama tidak berjumpa ya Pak? Betul, karena pandemi sudah hampir berapa ya? Terakhir kita masuk kuliah Maret 2020 ya Nuri ya? Iya, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Ini udah Juni. Ini Juli ini kalau bayi baru lahir udah mau jalan ya. Iya udah mau gede. Oh, oke. Jadi gini Pak, ini adalah podcast pertama anak Vkomedi ya. Iya. Iya. Luar Jadi, biasa. ya alhamdulillah akhirnya terlaksanakan. Hari ini kita mengambil tema mengenal lebih dekat ilmu komunikasi. Oke, karena banyak pertanyaan dari maba, khususnya angkatan 2020 kan, Ya. karena belum pernah datang ke kampus. Betul. Jadi kayak sejarah ilmu kom tuh bagaimana sih sebenarnya? Mungkin dari Kaprodi bisa menceritakan sedikit soal sejarah ilmu komunikasi itu. Iya, baik. Jadi memang ini khusus untuk teman-teman 2020 yang sebagian besar itu memang belum banyak yang datang ke kampus, Iya. ya. Belum pernah menginjakkan kaki di kampus, juga belum pernah merasakan suasana perkuliahan juga di kampus karena selama ini juga online terus itu ya. Iya. Ya memang banyak kemarin di waktu jumpa silaturahmi Kaprodi itu kan juga banyak pertanyaan terkait dengan hal itu. Oh, Nah, ini berkaitan dengan sejarah program studi ilmu komunikasi. Sebenarnya program studi ilmu komunikasi ini sudah berusia, kalau ini sekarang kan 2021 ya. Iya. Ya ini sebentar lagi berarti usianya ke 13 tahun. 13 tahun untuk Ya, ilmu komunikasi. itu kita berdiri tahun 2008, itu bulan Juni tahun 2008 itu sesuai dengan SK pendirian dari Kementerian Pendidikan. Oh, bisa dibilang hari ini hari ulang tahun ilmu komunikasi ya? Bulan apa ya, miladnya ya. Miladnya, oh iya. Miladnya. Ini mungkin nanti teman-teman Vkomedia terus buat konten berkaitan dengan itu. Iya di sini. Ya, ini lanjut nggak sejarah ini? Oh, lanjut. Ya. Jadi tahun 2008, nah ini kebetulan saya juga menjadi angkatan pertama ya. Angkatan pertama. Iya, angkatan pertama kan. Ya bayangkan aja angkatan pertama pada perguruan tinggi yang waktu itu jangankan bicara akreditasi gitu ya, bicara tempat kuliah pun kita masih nebeng. Nebeng. Betul. Oh, nebeng. dulu kalau kuliah ilkom harus gimana? Kuliah ilkom itu ya di gedungnya Fakultas Ekonomi. Oh, di ekonomi. Nah itu lantai 1 itu untuk kantor administrasi, termasuk juga pimpinan, dekan, kemudian dosen-dosen di lantai 1. Jadi kalau kamu masuk FP itu kan lobby, terus nanti di situ ada tangga, nah itu sebelah tangga itu ada ruangan, nah itu yang sekarang malah dipakai buat pingpong kan? Kalau nggak salah lah. Iya. Nah itu kemudian kuliahnya di lantai 2. Ayo juga. Lantai 2 itu kita dipinjamin 1 kelas khusus untuk anak-anak ilmu komunikasi. Kalau dulu kan namanya fakultas ya, kita berdiri kan Fakultas Ilmu Komunikasi. Sebenarnya yang membedakan fakultas dan prodi itu hanya berkaitan dengan administrasi saja. Administrasinya saja. Tapi secara esensial perkuliahan, kemudian materi perkuliahan, mata kuliah, outputnya itu sama saja. Cuma administrasi dari universitas nanti ke fakultas baru turunkan ke prodi itu nanti yang mungkin agak berbeda. Tapi secara garis besar itu masih sama ya, masih tidak ada perubahan sama sekali. Dan kamu tahu berapa yang masuk ya tahun 2008? Itu berapa? Kalau boleh tahu berapa orang gitu Pak? Itu satu angkatan itu hanya ada 16 orang. 16 orang ya, 16 mahasiswa. Mungkin awal-awal masih semangat ya 16 gitu ya. Tapi karena berjalannya waktu, seleksi alam juga kadang masuk pun ada 3-4 orang ya.
Kalau semester pertama kan mungkin masih banyak ya. Iya, masih semangatnya masih pengen masuk terus gitu ya, ketemu teman baru ya. Tapi yang saya ingat adalah ketika tekan ta'aruf ya. Tekan ta'aruf. Memang tekan ta'aruf kan sudah sejak lama ya. Istilahnya kalau di perguruan tinggi lain mungkin apa itu? MOS ya. Iya. Masa orientasi. Jadi pekan ta'aruf itu kalau yang lain kan dibawain bendera-bendera dari band gitu ya. Iya, disambut dengan drum band, arak dan sebagainya gitu ya. Nah, kita waktu itu pekan ta'aruf itu kan belum disatukan per prodi ya. Jadi masih dikelompokkan dengan prodi-prodi lain yang mahasiswanya. Saya ketika ketemu itu mana itu anak-anak Ilkom kan biasanya kan ada name tag itu warnanya apa ya? Orang ya. Nah itu nyari anak-anak Ilkom itu mana nggak ketemu itu paling 1-2. Wah saya nggak bisa bayangkan nanti jumlahnya berapa gitu. Nah pas dikumpulkan itu ternyata cuma 16 orang. Dan yang jemput itu Pak Barok. Oh, Pak Mubarok. Ya, Pak Barok itu ya nggak pakai atribut apa-apa, itu masih jemput biasa ya. Kemudian di briefing sebentar, besok kegiatan fakulter ya namanya ya. Fakulternya itu apa namanya? Ya di briefing nanti ketemu silaturahmi dengan dekan, dosen-dosen lain gitu ya. Jadi punggawanya dosen Ilkom itu pimpinan pertama adalah Bu Evi Sofi Ibrahim itu beliau adalah dulunya dosen di UNDIP, komunikasi UNDIP, kemudian diminta menjadi dekan di sini, juga sudah senior waktu itu. Hari ini beliau kemarin baru jatuh sakit ya, yang kita doakan mudah-mudahan beliau terus diberikan kekuatan. Amin. Nah, terus kedua ada Bu Dian hari ini, kemudian Pak Barok sama Bu Diah Wulandari. Bu Diah Wulandari memang sudah keluar sejak lama karena ikut suami ke Kalimantan. Kemudian menyusul ada Bu Made, kemudian menyusul Putri Mana. Itu masuk. Jadi dosen tersebut dari dulu emang ya? Dari dulu. Ilkom. Jadi yang dari awal Pak Barok, Bu Dian. Ya, Pak Barok sama Bu Dian. Terus Bu Made, Putri, kemudian ada Bu Genta, kemudian baru saya masuk. Kemudian ini kita juga menambah 3 dosen baru. Jadi semakin banyak. Iya. Kalau boleh tahu kan dulu di ekonomi, sekarang kan di GKB. Itu tahun berapa kita pindahnya ya? Pindahnya itu antara 2016 atau 2017. Baru saja ya? Iya, jadi ya kita sudah hampir 5 tahun ya. Angkatan 2013 itu masih ada di sini kok. Angkatan 2012 juga masih kuliah di sini. Berarti tahun 2016 ya. 2016 akhir atau pertengahan kalau tidak salah. Ya jadi waktu itu ya kita mahasiswa itu kan euforia ya, dapat kita pindah ke gedung baru dengan fasilitas yang cukup memadai juga. Kemudian dengan atmosfer juga yang berbeda gitu ya. Jadi waktu itu kita pindahnya itu tidak dibantu siapa-siapa, dibantu oleh mahasiswa sendiri. Jadi emang gotong royong oleh mahasiswa Ilkom dan dosen-dosen sendiri. Bayangkan dulu liftnya kan mungkin ada barang-barang yang tidak bisa naik lift ya, itu dipakein naik tangga sama mahasiswa gitu. Nah saking senangnya di Borionya gitu. Terus juga pakai motor Tosa roda 3 gitu ya. Nah itu juga angkat-angkat barangnya pakai itu. Itu karena kedekatan kita dengan mahasiswa yang terus kita bangun gitu ya. Jadi udah yang dulu sama saya udah beda ya Pak. Soalnya pas saya jadi maba udah penyambutan udah sangat ramai banget seperti itu. Iya. Itu adalah sejarah singkat ya dari mungkin kenapa sih kita harus memilih ilmu komunikasi Unisula yang lain. Mungkin dari Kak Prodi bisa menjelaskan keunggulan dari Ilkom sendiri. Ya, jadi gini ya, ilmu komunikasi ini kan merupakan bidang keilmuan yang saat ini bisa dikatakan sedang hype gitu ya, booming gitu ya. Kemudian
Karena semua saat ini ya dengan perkembangan teknologi itu juga mempengaruhi dengan perkembangan dunia komunikasi. Terlebih lagi bidang kajian keilmuan ilmu komunikasi ini sangat luas gitu ya. Sangat luas. Kemudian dari sisi outputnya profesional komunikasi itu kan bidangnya sangat luas ya. Dari iklanan, kemudian dari jurnalis, kemudian di bidang pengemasan ya, digital marketing dan sebagainya itu yang kemudian bisa menjadi pilihan bagi anak-anak muda untuk menekuni bidang ini, kemudian untuk bisa menjadikan profesi di masa mendatang. Terlebih lagi kita kan ilmu komunikasi ini kan kita berada pada Universitas Islam ya, Sultan Agung ya. Jadi alhamdulillah Unisula secara institusi itu sudah mendapatkan akreditasi A. Ya. Kemudian Prodi Ilkom ini juga sedang berusaha untuk meraih akreditasi A karena sekarang posisinya kita akreditasinya B. Dan karena tadi ya dari sisi visi misi Unisula yang cukup menurut saya cukup mengagumkan ya, membangun generasi khairul ummah di dalamnya muatan-muatan nilai Islam itu terus dikembangkan di Unisula, termasuk mata kuliah kita aja yang berkaitan dengan bidang nilai-nilai keislaman itu ada 4 mata kuliah sendiri ya. Dulu namanya PS1, PS2, PS3, PS4. Orang sekarang sudah berubah namanya. Saya tidak hafal tapi itu sudah berubah itu. Jadi karena sekali lagi bahwa kita profesional di bidang komunikasi, tapi juga saat ini kita juga harus menanamkan bahwa nilai-nilai moral ya, kemudian nilai-nilai agama sesuai dengan keyakinan kita itu juga harus ditanamkan di era saat ini. Itu harus menjadi pegangan bagi seluruh mahasiswa kita yang berada di sini atau yang mau masuk ya, teman-teman yang mau masuk ke ilmu komunikasi itu penguatan nilai-nilai keagamaan itu menjadi penting selain juga penguatan dalam bidang profesional komunikasi. Jadi begitu. Membahas soal bidang ilmu komunikasi. Jadi kemarin saya dengar gosip, opini dari mahasiswa kalau katanya kalau anak Ilkom itu pasti jago ngomong, pintar public speaking. Apakah benar? Padahal kan sebagai anak Ilkom tidak melulu kita belajar cara berkomunikasi. Di dalam situ kan banyak elemen yang banyak dipelajari. Mungkin dari Kak Prodi bisa meluruskan kalau Ilkom itu tidak hanya mempelajari cara bercakap seperti itu. Begini, memang ada salah satu mata kuliah yang berkaitan dengan itu, ya mata kuliah public speaking. Tapi sekali lagi bahwa kalau kita maknai komunikasi ya, mungkin di orang awam menganggap komunikasi itu ya bicara, ngomong. Biasa ya. Padahal sebenarnya ada istilah ya, kalau dalam istilah kan pesan, ada unsur-unsur komunikasi di situ salah satunya adalah pesan ya. Message-nya pesan itu kan bisa disampaikan dalam bentuk verbal maupun non verbal gitu ya, termasuk menyiapkan tulisan ya, melaporkan informasi kemudian dijadikan berita itu juga bagian dari proses komunikasi. Tetapi begini ya, menjadi public speaker ya atau bisa ngomong di depan umum itu menjadi penting ya, menjadi penting. Terkadang ketika kita dalam sebuah forum ya, biasanya kalau kita aktif ngomong itu biasanya nanti akan mendapat perhatian lebih juga, kadang ditunjuk nanti. Biasanya kalau dalam kelas ya, kalau dalam kelas kalian misalkan masih perkuliahan awal-awal itu, biasanya sering memberikan statement atau sering ngomong itu biasanya langsung dijadikan konten misalkan, langsung ditunjuk itu ya. Kalau langsung dihafal sama dosen ya. Betul, itu juga. Jadi artinya ada kemampuan leadership di sana. Jadi sekali lagi memang tidak selamanya ya mahasiswa komunikasi itu harus jago ngomong, tidak.
tapi beda ya? ada hal-hal yang dikuatkan di sana ya. Misalkan karena memang kan ya prosesnya mungkin dalam penerimaan materi ya, pemberian materi oleh dosen itu proses pembelajarannya sama, tapi kan misalkan proses penerimaannya bisa berbeda-beda. Ini berkaitan dengan banyak hal ya. Kalau public speaking itu ya memang nanti bisa kaitannya dengan ini mungkin bisa diperdalam dengan Made ya. Iya. Ada expert di sana. Tapi setidaknya ini ya harus setidaknya ada modal untuk bisa menjadi public speaker. Parahnya lagi kemarin saya juga dapat komentar dari teman saya, kan kamu jurusan Ilkom ya, kamu pasti pintar IT juga. Padahal kan anak Ilkom kan nggak mempelajari IT kan, mungkin bisa dilurusin. Nah ini berkaitan dengan itu juga terkadang SIKOM itu kadang dimaknai dengan ilmu komputer. Iya, makanya. Ada beberapa yang menanggapi itu. Ini ya perlu diluruskan juga karena SKOM dengan ISKOM hampir sama ya. Kalau komputer kan sarjana komputer kan SKOM. Iya, SKOM. Kalau SKOM ilmu komunikasi. Jadi benar nggak ada yang perlu diluruskan terkait dengan ini. Cuma memberi pemahaman aja pemahamannya bahwa bidang kajian ilmu komunikasi itu lebih fokus pada bidang sosial humaniora. Jadi kalau komputer itu teknis ya, kategorinya adalah ilmu alam. Iya. Jadi berkaitan dengan algoritma dan sebagainya itu kajiannya di sana. Tapi kalau di ilmu komunikasi itu lebih pada bidang kajian sosial, gitu sosial ya. Bidang kajian sosial. Oke. Karena kan di Ilkom sendiri kan dibagi dua kan ya Pak, ada marketing sama broadcasting. Mungkin bisa dijelasin sedikit. Ya. Itu kurikulum ini ya kita membagi dua konsentrasi ya. Ini kita menyebutnya adalah konsentrasi. Karena prodinya satu ilmu komunikasi, tapi pemfokusan bidang bagi mahasiswa itu dibagi menjadi dua ya, broadcasting, jurnalis dan marketing komunikasi. Ya ini kita melihat dari sisi perkembangan zaman, terlebih lagi ini menteri yang sekarang ya Pak Nadiem Makarim ini kan menggabungkan istilah Merdeka Belajar yang tujuannya untuk agar universitas itu istilahnya link and match dengan perusahaan dengan dunia industri gitu ya. Nah kita memang jauh hari sudah menangkap bahwa bidang kajian komunikasi ini harus difokuskan gitu ya, agar menjadi outputnya bisa menjadi profesional yang lebih expert di bidang tertentu. Jadi tidak global. Kalau saya dulu mata kuliahnya masih global di tahun 2008 itu prodinya ilmu komunikasi, kurikulumnya cuma satu. Ya, perbedaannya apa yang dulu sama? Ya kalau dulu saya mempelajari segala hal. Semuanya. Mata kuliah itu misalkan kalau sekarang kan misal di broadcast ada penguatan, misal ada mata kuliah kamera tata cahaya, fokus, kemudian ada mata kuliah video editing, teknik skrip dan sebagainya kan lebih fokus di situ. Tapi kalau dulu mata kuliah itu global dan kemudian digabung-gabung. Jadi tidak ada belum fokus pada satu profesi tertentu ya. Jadi masih kita juga belajar berkaitan dengan kemasan, iklanan, jadi ya, juga anak broadcast sekarang juga mulai jadi mata kuliah markom seperti itu. Global. Dulu sebelum konsentrasi jadi dua itu ya. Sebelum dibagi jadi dua. Itu kita mata kuliahnya itu memang secara global, kajian ilmu komunikasi apa saja dimasukkan dalam kuliah. Nah kalau sekarang kan di semester 1, 2, 3 itu kan penguatan di mata kuliah wajib ilmu komunikasi ya, berkaitan dengan pengantar. Kalau di semester 1 kan ada pengantar sosiologi, pengantar ilmu komunikasi, psikologi, pengantar psikologi, kemudian ada pendidikan agama 1, warga negara dan sebagainya. Karena di Indonesia di perguruan tinggi kita itu ada beberapa tipe mata kuliah. Mata kuliah dari
mata kuliah dari kementerian itu salah satunya ada kewarganegaraan, itu mata kuliah wajib dari ada. Apa namanya, dari negara ya. Kemudian ada bahasa Indonesia, itu juga mata kuliah wajib juga. Ada Pancasila, itu juga bagian dari mata kuliah negara itu. Kemudian ada mata kuliah wajib universitas juga ada ya, kan ada beberapa SKS tuh ya, cukup banyak. Nanti ada mata kuliah wajib kita ada sendiri, nanti mata kuliah keahlian itu juga ada sendiri, jadi dibagi-bagi. Jadi sangat banyak banget ya ceritanya untuk membahas Ilkom sendiri. Oke. Saya dengar Pak Urip dulu tuh mahasiswa ilmu komunikasi, terus jadi dosen, sekarang jadi kaprodi. Mungkin bisa dijelasin kayak step by step suka dukanya menjadi dosen dari yang mahasiswa sekarang jadi kaprodi. Mungkin bisa diceritain sedikit. Ya mungkin kalau dari komen satu-satunya yang saya merasakan itu ya, merasakan posisi dari mahasiswa baru, kemudian posisi dari mahasiswa, kemudian dosen saya sekarang menjadi apa ya, menjadi kolega ya, dalam kerjaan istilahnya kolega. Nah itu ya, kalau sukanya tentu saya melihat aktivitas mahasiswa ya. Contohnya sekarang ini kalian Vikomedia buat podcast, itu saya merasa senang aja, merasa bahagia gitu ya. Artinya mahasiswa sekarang itu ternyata lebih kreatif, kemudian lebih banyak memiliki cara-cara mereka tersendiri untuk belajar, ya, untuk aktif apa namanya, lebih kreatif, lebih apa namanya, lebih produktif, ya, lebih produktif. Kalau zaman saya menjadi mahasiswa kan masih terbatas ya, masih ada 16 orang. Lah kalau mau dibentuk BEM dan Senat, anggotanya siapa? Dulu dibentuk di semester 3 itu, di tahun kedua itu apa namanya, kita di apa namanya, di nginep ya, namanya upgrading ya kalau salah. Itu sama anak-anak FE. BEM FE ya, jadi kita diajari bagaimana berorganisasi. Emang dulu Pak Urip benar-benar mahasiswa baru, belum ada organisasi di situ, belum ada kakak angkatan. Belajarnya ke siapa? Belajarnya ya belajar mandiri, ada yang ikut organisasi di kampus, ada yang kemudian di tahun kedua itu kita bentuk BEM dan Senat. Nah kalau ketua BEM-nya waktu itu ada si Taufan yang sekarang di Turki, teman saya yang Pak Taufan Al-Ghifari itu sekarang melanjutkan studi di Turki, dan saya juga kayaknya jadi ini ya, pebisnis juga di Turki. Kemudian senatnya waktu itu saya, senat mahasiswa pertama itu ya saya. Jadi waktu itu diajari oleh teman-teman di FE, kemudian dibentuk organisasi. Kemudian di tahun kedua itu Ilkom itu mendapat sekitar 27 mahasiswa kalau tidak salah, 20-an mahasiswa ya. Ya alhamdulillah ada di kelas gitu ya, artinya ada organisasi yang kemudian bisa lebih terus berkembang. Ya sampai sekarang itu menjadi sebuah kebanggaan ketika teman-teman menjadi misal anggota BEM ya, presiden BEM, namanya presiden ya sekarang. Presiden. Ketua BEM ya. Mungkin itu penamaan aja ya. Itu ya, itu salah satu sukanya. Kalau dukanya tentu apa namanya, dulu kita kuliah juga dari sisi tempat itu terbatas, dari sisi jumlah teman juga terbatas gitu ya. Makanya dulu itu waktu tahun pertama, tahun kedua itu saya mengalami momen-momen paling berat ya. Karena saya waktu itu kan asli dari Sukoharjo ya, di Solo Sukoharjo ya. Jadi waktu itu kan saya memang pokoknya kuliahnya ke luar daerah gitu ya, di kota Semarang, karena kebetulan kakak saya juga di Semarang. Jadi waktu itu daftar di Polines waktu itu. Saya daftar Polines akuntansi D3. Akuntansi D3. Iya, karena saya kan itu nggak pede aja mau daftar ke ini itu karena nggak ada yang ngarahin. Jadi daftar D3 akuntansi. Alhamdulillahnya nggak lulus. Alhamdulillah nggak lulus. Ya, terus keluar di gerbang itu dikasih ini ya, selebarannya Vkom. Wah, bismillah, gimana ini ya? Belum tahu bismillah gimana ya.
baru tanya cuma waktu perjalanan ke sini disalib bis yang Unisula ya, cuma tahu itu aja. Terus akhirnya daftar ke sini ya, ya kampusnya dari sisi luas, memang luas ya kan, 30 hektar gitu kan. Ya kemudian tertarik akhirnya mendaftar di ilmu komunikasi. Waktu itu daftar ini sudah ada berapa kelas ya, dibilang satu kelas gitu. Satu bayangannya 40 orang lumayan ini ya, tapi ternyata ya itu tadi cuma 16. Ya itu tahun pertama, tahun kedua sebagai mahasiswa itu ini ya momen-momen yang paling berat. Kok bisa saya sampai di sini. Tapi ya tetap waktu itu tetap ini aja kan, kita yang penting punya tujuan ya, karena waktu itu saya juga banyakin aja organisasi. Dulu kan ada IMIKI ya, IMIKI masih ada nggak ya? IMIKI? Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada. Belum ada ya? Nggak ada sih. Ya dulu ada IMIKI ya, di kota Semarang itu cukup banyak aktivitas juga. Kemudian jadi kalau IMIKI kan Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, perwakilan kampus, kemudian kota Semarang, nanti ada regionalnya, kemudian ada nasional yang mungkin teman-teman di sini bisa juga gabung IMIKI ya. Sekarang bisa cari tahu informasinya IMIKI. Nah, itu kan berjejaring dengan teman-teman di IMIKI. Kemudian pernah juga saya dengan teman-teman yang lain di Ilkom ya, itu ikut Mapala. Ya, jadi di Mapalanya di Fakultas Hukum. Jadi Ilkom belum ada Mapala terus ikutnya ikut. Jadi beberapa teman-teman ya sampai sekarang juga masih eksis ya di Mapala itu, karena memang kalau di Mapala itu kan kadang tidur di sana, makan bareng. Iya, seru. Iya, seru ya. Ya banyakin organisasi di situ, kemudian teman-teman nanti akan lebih terasah dari sisi skillnya gitu ya. Oh iya Pak, ini banyak banget yang nanya, jadi kan ada tuh anak-anak SMA yang baru lulus, terus jadi mereka bingung, aku enaknya ambil jurusan apa ya? Soalnya aku nggak jago matematika, nggak suka ini. Mungkin Ilkom adalah solusinya. Mungkin kalau ada yang mau gabung bersama kita, mungkin bisa step by stepnya itu caranya bagaimana sih biar bisa gabung bersama kita Pak? Oh ya, step gampang ya teman-teman. Kita juga ada IG ilmu komunikasi, kemudian ada Instagram juga @yournusula. Nah, di situ ada tata caranya untuk mendaftar. Jadi tidak perlu ke kampus lagi. Apalagi pandemi ya, pandemi kan nggak mungkin kita ngantri ke sini daftar ya, kemudian proses administrasi. Nah, itu kan akan lebih memakan banyak waktu dan juga berbahaya. Terlebih lagi mahasiswa kita itu kan hampir di seluruh daerah di Indonesia ya. Iya. Sekarang aja posisi Unisula itu total mahasiswa itu ada sekitar 17.000 mahasiswa. Banyak banget. Iya, tersebar di seluruh negeri ya. Iya. Nah, ini kan kalau teman-teman yang dari luar daerah itu kan cukup membuka situsnya PMB online Unisula. Di situ kalian sudah diarahkan bagaimana cara untuk mendaftar, kemudian bagaimana cara untuk masuk ya. Nah, jangan lupa pilih juga ilmu komunikasi. Nanti kalau mau ketemu Nuri, mau ketemu yang lain ya. Karena ilmu komunikasi anaknya teman-teman mahasiswanya asik-asik lah. Oke. Tak terasa sudah 30 menit kita membicarakan soal dekat sudah. Tak terasa ya. Semoga apa yang kita obrolin bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih ya Pak Urip di kesibukannya tetap hadir di sini. Terima kasih. Ini nanti ditaruh di channel apa nih? Channel YouTube-nya Vikomedia. Iya. Terima kasih ya Pak. Happy Commerce. Jadi itu tadi adalah obrolan pendek mengenai lebih dekatnya jurusan ilmu komunikasi. Mungkin buat kalian yang mau gabung bersama kita bisa banget ya, linknya udah ada di bawah, tinggal klik aja. Semoga apa yang kita bahas tadi menjadi manfaat buat kalian semua. Terima kasih, dadah, sampai jumpa. Oh iya Pak, salam ilmu polisi juga. Salam ilmu komunikasi. Salam ilmu komunikasi. Dadah, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Fika Talk, express yourself.